Pak, sebenarnya Samudra itu kalau bicara tentang kolaborasi ya, ketika Inacraft waktu itu awal-awal kan juga Kita lakukan. dilakukan ya oleh Samudra Itu contoh. dengan Ya, Bram ya waktu Pak itu. Bram. Itu salah satu contoh kolaborasi. Nah, ini juga saya jadi ingat lagi. Tadi bagaimana nih sekarang kita berkolaborasi? Saya kira masih bisa ya. Kalau misalnya, karena ini cepat atau lambat COVID selesai lah ya. Saya yakin corona bosan juga loh. Lama-lama dia selesai, dia retired, dia pensiun, kita bisa aman. Satu hari kita nggak tahu kapan. Nah, disitulah kita bisa berkolaborasi. Mengapa? Ketika katakanlah dunia mengatakan bulan Agustus misalnya nih, bulan Agustus selesai, yang namanya COVID itu bebas. Indonesia tentu juga ikut pasti bebas. Boleh pameran bulan depan kemudian. Itu nggak serta-merta loh. Agustus dibilang bebas, September itu pameran back to normal. Menurut saya tidak. Mengapa? Suka atau tidak suka, peserta itu kan sebagai kuncinya kalau pameran. Itu kan dia habis babak belur. Bisnis dia habis babak belur juga. Sehingga dia ada prioritas-prioritas yang dia pikir, tunggu dulu deh, saya nggak mau pameran dulu, gue ngurusin dulu yang penting-penting. Betul ya? Nah, disinilah kita berkolaborasi. Bagaimana cara supaya mereka bisa ikut? Nah, ini contoh kecil yang saya bilang tadi, contoh sederhana. Saya yakin teman-teman saya nih di industri ini punya ide yang lebih baik. Sekarang idenya gini aja, bagaimana dia ikut? Salah satu caranya mungkin dengan harga murah. Udahlah, sekarang lu berapa sih uangnya? Kira-kira gitu ya. Tetap lu kan harus bisa berpromosi. Kita kasih harga murah deh. Nah, ini kan harus duduk bersama nih. IO yang ngomong begitu. Nah, tapi kan IO juga mikir harga venue bagaimana. Disinilah yang disebutnya mulai nih. Prinsip-prinsip dasarnya mulai harus dijalankan. Tujuannya dulu. Kita berkumpul dengan elemen semua tadi. Bahwa oke, target kita bagaimana pokoknya pameran dimulai. Itu dengan harga yang murah dulu. Nah, harus ada kompromi dengan si venue. Itu yang saya bilang harus ada kompromi. Ya, komprominya gimana nih? Tolong dong, lo jangan mentang-mentang tempatnya strategis. Ini ada Pak Ketum Asperapi, saya nggak tahu, minta izin dulu Pak. Ya, itu venue tolong jangan mahalin dulu. Tapi saya tahu nih pola pikirnya orang venue. Wah, sekali saya kasih 50%, nanti seterusnya. Saya bilang jangan khawatir. Kolaborasi memungkinkan kita ada jangka waktu. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa. Udah kolaborasi, habis itu mikir, kita sampai seumur hidup nggak ya? Boleh-boleh seumur hidup, tapi ada jangka waktu. Nah, disinilah bisa ditentukan 50%-nya sampai kapan. Jadi kalau menurut saya, yang punya venue nggak usah terlalu khawatir. Karena ini yang penting kita bergerak dulu. Iya. Terus gimana dengan kontraktor? Tunggu dulu, ini bukan gara-gara saya kontraktor, saya habis itu curhat nih. Ya, kenyataan. Saya bilang begini, kalau ini terjadi ya kita ngumpul, saya akan ngomong begini. Sebelum COVID aja, kontraktor itu harganya sudah sangat minim. Mungkin rekan-rekan kontraktor tahu lah. Mungkin karena kebaikan hati para kontraktor lah, yang akhirnya udahlah nggak apa-apa deh. Gitu. Nah, kali ini menurut saya jangan dipangkas lagi. Karena ada biaya tambahan nantinya. Ketika tatanan baru, kita harus mengikuti segala protapnya. Protokolnya itu harus kita ikutin. Sarung tangan, macam-macam, ada masker, ada disinfektan. Terus kemudian truk itu harus bagaimana? Itu biaya semua loh. Jadi menurut saya di sinilah kompromi. Ya, jangan juga dipotong. Ini contoh. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Nah, disinilah dibutuhkannya lah sebuah kolaborasi. Bagaimana caranya supaya peserta pameran itu bisa bergerak. Ini baru dibutuhkan. Kita nggak usah ngomong rencana-rencana yang fantastik dulu deh. Ya, ini yang kita butuhkan, duduk bersama, kita omongin, yuk kita bersama jalan. Dengan komitmen dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang jualan, ya jangan IO aja dong, kita semua jualan. Ya, itu yang namanya kolaborasi. Ya, venue juga harus bisa meyakinkan. Kita kontraktor juga harus bisa meyakinkan channeling kita, mungkin ada klien, yuk ikut yuk. Tanpa kalian itu berpameran, itu makin mendem. Ya, kita harus tetap berpromosi. Kita tahu concernnya adalah biaya. Kita berikan harga yang terbaik. Kita mau semua berkorban. Itu kompromi. Ya, itu yang kalau ditanya gimana ya kolaborasinya? Kira-kira itu yang sederhana. Tapi saya yakin teman-teman saya punya ide yang lebih baik. Teman jangan sampai lupa prinsip-prinsip kolaborasi tadi.
gitu. Goals-nya juga ya. Goalsnya jelas ya, kita harus bisa kompromi, mekanismenya jelas ya, Komitmen, ya. ada komitmen, ada keterbukaan. Itu tadi yang saya bilang, udahlah IO kali ini terbuka sajalah kan gitu juga, venue terbuka aja lah, biayanya apa sih? Ya yang bisa kita pangkas. Kalau kontraktor udah terbuka dari dulu, udah disiksa dari dulu. Ya mau dibuka lagi, apalagi mau dibuka gitu ya. Tapi itulah perlunya keterbukaan, dan terakhir itu adalah komitmen. Gitu. Pak, kalau nggak salah Samudra juga kan berpengalaman sebagai organizer juga Pak ya, Iya, sebenarnya ya. iya. Jadi bukan Kontraktor bukan aja. dasar ya, Iya. mengetahui pola Persis. organizer persisnya. Iya. Pertama pameran-pameran di luar negeri ya Pak. Persis. World Expo salah satunya. World Expo ini juga terdampak. Itu Terdampak. Itu Jadi kan gini. harusnya bulan Iya. September. Syukur alhamdulillah para sponsor itu mengerti. Oke. Jadi gini, ini kan ada seharusnya tahun ini World Expo ya di bulan Oktober, di mana World Expo itu pesertanya adalah bukan perusahaan tapi negara, dan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi yang sudah confirm itu 193 negara kalau nggak salah, karena mereka melihat begitu pentingnya pameran ini yang dilakukan setiap 5 tahun. Kali ini di Dubai tahun 2020 harusnya. Ya, jadi kita udah nyiapin. Anggaran kita itu dari 2 sumber. Itu satu dari sponsor, saya berterima kasih dengan para sponsor. Terus kemudian juga dari dana pemerintah. Nah, dana sponsor sudah sebagian kita terima, tapi dengan kondisi ini, alhamdulillah para sponsor mengerti. Ya mau buat apa? Ya, karena ternyata ditunda. Sudah resmi ditunda tahun depan 2021, 1 Oktober itunya pembukaannya. Pameran selama 6 bulan. Jadi berakhir di 2021 pamerannya, 2022 berakhirnya. Di bulan Maret 31. Ya selama 6 bulan ini pameran lama nih. Ya, jadi kita tertunda, tapi alhamdulillah tidak buat kita bleeding. Tidak kita berdarah-darah. Konstruksi ditangani oleh Wika, yaitu dibayar pemerintah langsung. Dan karena pemerintah melihat ini sebuah momen yang tepat, ini nggak dibatalkan terus. Dan sampai saat ini dari World Expo sendiri menyatakan belum ada satupun peserta yang mengundurkan diri. Negara yang mengundurkan diri. Nggak ada, karena mereka melihat justru ini timing. Timing tepat. Kalau sampai, ya ini lagi sebenarnya semua kena penyakit H2C, harap-harap cemas. Ya, mereka berharap bahwa 2021 sih seharusnya sudah kita free, bulan Oktober udah aman. Disitulah momentum kita untuk bersama-sama kita bergerak. Nah, tema dari World Expo kali ini yang di Dubai menurut saya cocok banget nih dengan kejadian ini, yaitu bersama-sama kita menciptakan masa depan yang lebih baik. Kurang lebihnya itu. Kolaborasi lagi ya, Pak. Kolaborasi. Jadi ini pas banget nih. Jadi saya sih berharap, nah ini berharap-harap bolehlah kalau kayak gini, bahwa ini akan terus terjadi dan momentum bagi semua. Maka itu pemerintah sampai saat ini tidak meng-cancel, hanya menunda saja, menunda anggarannya, yang konstruksi tetap dikeluarkan, tapi yang untuk pekerjaan IO dan sebagainya itu akan dimunculkan di tahun depan. Jadi kita sih nggak bleeding untuk itu. Nggak bleeding. Jadi ya kita berharap positif aja lah. Pengalaman Samudra berapa banyak Pak untuk menangani World Expo? World Expo itu sama ini 6 kali. Saragoza yang pertama? Yang pertama tahun 93 itu di Korea, di Taichung. Saya masih single, saya masih lucu-lucunya. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya, karena tahun itu sebenarnya baru-baru aja ini saya bermain pameran. Tiba-tiba dapat ujian yang berat. Di tahun 93 di Taichung selama 6 bulan pamerannya, dan saya belajar banyak. Ya, belajar banyak di situ. Ya, kalau disebut tingkat kesulitan untuk menyelenggarakan World Expo itu cukup tinggi. Ya, kan ada air show, ada motor show, ada World Expo. World Expo mungkin yang sama sulitnya dengan air show. Ya, bahkan lebih sulit dari air show karena dia 6 bulan. Jadi saya bersyukur alhamdulillah menjadi bagian dari itu.
Itu Waktu tahun. yang lama ya Pak, kalau nggak salah Work Expo itu ada yang durasi pendek yang 3 Nah, bulan ya. jadi ada yang 3 intermediate, bulan ya. ada yang universal. Universal yang 6 bulan biasanya. Nah, itu 93 universal, terus kemudian harusnya Budapest ketemunya 5 tahun kemudian, tahun 98. Tapi ternyata karena ada krisis dunia, digeser ke tahun 2000, itu Hanover. Itu masih universal yang 6 bulan. Saya pun mengerjakan. Terus kemudian Aichi, itu tahun 2005, 5 tahun. Nah, itu mulai normal lagi 5 tahun. Itu juga yang universal, yang besar, 6 bulan. Nah, kemudian kita dapat Zaragoza tahun 2008, itu intermediate. Di tengah-tengah antara yang 5 tahun. Jadi dia pameran expo antara. Jadi lebih kecil, durasi lebih pendek, terus kemudian temanya juga lebih spesifik. Itu 2008 di Zaragoza. Ya, itu mengenai air kalau nggak salah. Nah, 2010 harusnya ketemu lagi 5 tahun kan, dari Aichi 2005 ke 2010 kita nggak mengerjakan, itu di Shanghai. Shanghai 2010 kita nggak ngerjain. Kemudian di antara Milan itu 2015 yang 6 bulanan. Di 2012 ada Yeosu Korea. Korea, itu maritime, tentang maritim kita juga dapat. Jadi 2 intermediate kita dapat, 3 yang besar udah dapat. Sekarang dapat lagi yang besar 6. Jadi 4 kita ngerjakan yang 6 bulan itu di Yang World Expo. 98 Budapest itu Samudra juga udah dapat sebenarnya Pak? Sudah, tapi dapat. batal. Jadi Itu batal ya? batal. Postpone ya? Bukan, batal asli. Akan ditunda sampai waktu tertentu. Akhirnya diputuskan Hanover tahun 2000. Tahun 2000. Kita juga dapat. Jadi alhamdulillah kita cukup punya pengalaman lah. Jadi kemarin pun waktu kita ditunjuk pemerintah, itu saya katakan kepada pemerintah bahwa kita ini bukan berarti ahli. Ya, karena untuk menjadi ahli itu mungkin harus 20 kali. Tapi paling kurang kita sudah melalui path-nya itu. Ya, ada hal-hal yang kita harus siapkan, mana yang kita harus hindari, itu kita sudah punya bayangan. Karena memang ternyata 5 kali kita kerjakan mirip-mirip saja sebenarnya ininya. Polanya itu hampir sama. Jadi kurang lebih itu yang kita sampaikan pemerintah, bahwa kita nggak ahli, tapi kita paling kurang kita memahami dan pernah melalui kegiatan-kegiatan itu, dan mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita lakukan. Saya kira itu. Kalau 98 waktu itu krisis memang kita parah ya juga. Oh, parah. Tapi tidak separah sekarang. Oh, tidak separah. Tidak. Jadi itu parahnya itu karena fisiknya aja, kota kita ya ada macam-macam ya, karena itu campur dengan ada demo, ada pergantian pemerintahan dan sebagainya. Tapi dampak ekonominya, nggak dahsyat. Kalau ini saya melihat ini tsunami ini. Tsunami. Iya, jadi kita masih dapat riak-riaknya aja nih. Kalau masih terus dilanjutin, baru kerasa banget ya, karena ini udah mulai banyak yang lumpuh sebenarnya. Pak, ini ada pertanyaan bagus Ya. nih Pak dari audiens Oke. terkait kolaborasi ini. Ya. Apakah fasilitator dan regulator sangat diperlukan untuk mensukseskan kolaborasi? Oke. Nah, fungsi Ya. Regulator Ya. itu gimana Pak? Jadi kalau kita sifatnya hanya untuk lucu-lucuan, santai, itu mungkin nggak dibutuhkan ya. Sekedar hanya jalan-jalan bersama teman-teman, itu berkolaborasi musik misalnya hanya untuk hobi, bukan untuk pentas dan sebagainya. Itu saya kira nggak butuh. Tapi begitu kita sudah masuk ke dalam hal yang lebih serius, saya kira regulasi itu harus kita lakukan. Saya nggak tahu nih maksud regulasi apa, artinya di antara kita tuh harus ada aturan. Di antara kitanya, tapi pemerintah buat regulasi saya nggak tahu. Tapi nggak dibutuhkan menurut saya. Yang dibutuhkan adalah tim kita sendiri. Stakeholder itu yuk kita buat sebuah kesepakatan. Sebenarnya kayak kita buat kesepakatan kerjasama saja, bisnis, gitu ya. Bahwa yuk kita buat kesepakatan. Mana yang ngalah nih, udah venue nih 50% ya sampai tanggal sekian. Terus kemudian ini bagaimana? Terus ya fungsi untuk yang menjual siapa aja? Udah pasti CEO, tapi dibantu oleh semua unsur-unsur ini, bahwa kita semua mencoba untuk menjual dan sebagainya, mana yang nggak boleh, mana enggak. Nah itu kita tuangkan dalam hal yang sederhana tapi jelas. Jadi jawabannya perlu, kalau untuk sebuah bisnis yang kita anggap itu serius. Ini yang suka dianggap enteng. Yang penting semangatnya, spiritnya. Ya kan kita pengen menyelesaikan masalah bersama-sama, ya itu spirit. Tapi it's not enough.
kita harus tuangkan dalam prinsip-prinsip kolaborasi. Ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Dari itu. Apakah kolaborasi MAIS harus dimulai dari pemerintah atau asosiasi? Oh, kita seperti saya bilang, jangan pernah ngarep-ngarep. Ya, Harus prinsip dari- saya tuh kalau sampai pemerintah mau memulai itu bonus. Terima kasih, alhamdulillah. Tapi kita nggak usah nyalain pemerintah, nggak usah nyalain siapa. Kita ini yang punya kepentingan. Ya, kita duduk bersama. Yang sebenarnya bisa menjadi lead, tetap aja kolaborasi itu harus ada leadnya. Itu silahkan saja. Yang pantas adalah IO. Pantasnya tuh IO, pantasnya ya. Tapi apakah venue yang punya, jadi nggak masalah. Selama kita punya kesepakatan itu aja. Jadi menurut saya kita nggak usah mengharap-harap dari pemerintah, dari inisiasi kita sendiri, dari stakeholder inilah, gitu. Ini Gitu. mulai banyak nih Pak pertanyaan ada lagi Pak. Ya. Proyek yang diambil oleh Samudra saat pandemi selain yang tadi itu ya Pak, Ya. ada lagi Pak yang terkait sama So far sih kita memang semua di luar pameran kecuali satu yang menyiapkan virtual expo. Ini pun kita harus belajar. dengan Ya kan kalau nggak salah di bulan Juli ada virtual expo yang kaitan dengan trade ya, itu apa namanya Cantonese Fair ya, itu Canton Fair whatever it is. Kita perlu belajar sih. Selebihnya itu adalah non pameran. Jadi kita mengerjakan interior, pekerjaan-pekerjaan ada kantor ya, kemudian juga ada apa namanya fiber optik kita menggali dan tenda-tenda. Sementara itu sih. Tapi kita memakai kekuatan kita sendiri yang ada di kita. Bukan berarti terus kita minjem perusahaan gitu, enggak. Tapi kita terbuka kolaborasi sama siapa saja yang bisa saling menguntungkan. Tapi income yang diperoleh selama pandemi ini mencukupi Pak atau Ini ibaratnya kalau lagi kondisi gini, laba rugi itu kita udah nggak pikirin. Saya hanya melihat kalau kita bicara laba rugi sampai akhir tahun, itu kita tetap pasti merugi. Ya, ya bukan pasti lah ya. Saya nggak tahu bulan depan tiba-tiba saya ada pekerjaan lain yang besar ya. Tapi paling kurang jauh mengurangi kerugian karena kita masih dapat pendapatan. Yang penting di sini adalah cash flow. Uang itu terus berputar, masih ada kita untuk menggaji. Karena saya menghindari benar-benar PHK, ya karena menurut saya ini aset ya. Kita kalaupun ada pengurangan gaji mungkin yang proporsional. Misalnya kalau nggak ngantor, ya masa kita bayarin uang transport misalnya. Walaupun saya mengerti bahwa ada biaya pindah nih. Yang tadinya kerja di kantor, uang listrik jadi di sana. Itu ada hal gitu ya. Tapi mungkin disitulah yang disebut kolaborasi internal, kompromi, ya kompromilah sama karyawan. Saya mengusahakan itu. Tapi kalau misalnya kondisi menjadi lebih buruk, itu pilihan memang yang harus kita ambil, misalnya mengurangi karyawan dan sebagainya itu nggak ada pilihan. Ya, tapi saya mengusahakan sih tidak terjadi. Waktu itu 98 jadi 98 kita lakukan begitu. Ya, kita lakukan. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau dampak ekonominya jauh lebih berat sekarang menurut saya. Tapi kekuatan samudra jauh lebih baik sekarang. Jadi dulu itu saya mungkin ketiga hal tersebut hanya punya satu dari 3 poin yang saya bilang. Siapa sih survivor dari kesulitan? Itu ada cash flow, terus kemudian ada adaptasi, terus kemudian ada tim yang solid. Saya mungkin hanya memiliki adaptasi sama tim setengah solid, ya. Cash flow udah berantakan, jadi dampaknya berat sehingga saya harus ngurangin orang. Sekarang saya syukur alhamdulillah, ya ada semuanya, tidak berlebihan tapi ada, dan yang saya bangga adalah tim saya itu solid. Mereka benar-benar merasakan mau berkorban, terus mereka mau terus bekerja. Itu salah satu modal untuk survive. Ya. Oke, baik Pak Hariman. Mungkin sebagai penutup Pak, Ya. ada dari Pak Hariman Pesan-pesan. ya, yang Pesan-pesan untuk teman-teman. untuk teman-teman. Jadi satu adalah never give up, itu nomor satu ya, never give up. Tapi jangan hanya semangat, semua apapun jangan semangat tok. Ya, itu akan menjadi kaum mati. Kita harus melakukan sesuatu yang realistis. Ya, dan kita belajar dari kondisi ini adalah kita harus bisa beradaptasi. Terus kemudian yang saya sebutkan tadi, tabungan itu penting, yang sering orang nggak pernah pikirin. Ya, jadi bagi para milenial, ya ini termasuk anak saya juga, anak saya mungkin dengar.
itu nabung tuh penting. Jadi jangan hanya kita spending, ya spending saja, ya. Tapi kita harus bisa punya simpanan karena satu hari kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kemudian tadi ada adaptasi, kemudian never give up, ya. Kita harus punya tabungan, ya. Terus think positif itu penting, ya, think positif, ya. Jadi dan memiliki kalau perusahaan itu tadi, ya, tim yang solid tersediakan antara pemilik, manajemen, karyawan itu harusnya solid. Dan tidak ada ego-egoan dan sebagainya. Kita selalu apapun, jangan hanya gara-gara COVID yang bisa akrab. Kalau udah normal, udah untung, si bos kabur-kaburan takut dimintain bonus kan. Ya jangan begitulah, ya, keterbukaan itu juga penting. Saya juga perusahaan itu tidak pernah nutup-nutupin, ya, kepada karyawan bahwa kita butuh berapa kita sampaikan, ya, walaupun memang kita juga karena go public, ya, go public mau nggak mau kita terbuka, transparan. Saya buka ke mereka dan saya berikan bonusnya sekian, tapi saya nggak bisa banyak-banyak karena ada tabungan yang harus kita lakukan. Nah, inilah buahnya kalau kita mau. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Oke, next.